Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini coba sekarang tengok mana timnya. Ada yang nggak berangkat? Ada siapa? Kenapa? Kita doain ya, semoga Gibran dan Gamis cepat sembuh supaya bisa berangkat sekolah dan kumpul dari kita lagi ya. Nah, anak-anak pesan jaga kesehatannya, pola makan, pola tidur, jangan tidur malam-malam ya. Nah, supaya nggak dosa. Nanti kalau sakit kan nggak masuk sekolah, nanti ketinggalan banyak pelajaran. Mau nggak sakit? Apa ya? Sekarang sebelum kita belajar, ibu punya SBD ya, semuanya bersama kita. Ikuti dan tirukan yang ada di dengar nggak? Ada kota. Jadi, ya. Ayo fokus. Dari yang kanan, dari yang kiri. Fokus, makanya fokus. Ayo fokus. Berarti terlalu sulit. Ya. Dari yang kanan, kaki. Sekali lagi. Dari yang kiri. Anak-anak, ibu mau tanya, kemarin kan kita sudah belajar soal tentang alam, macam-macam tentang alam. Ada yang masih ingat tentang alam itu ada apa saja? Gunung, terus sungai, rawa, ya, itu adalah macam-macam tentang alam. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pembentukan tentang alam. Nanti anak-anak itu bisa mengetahui bagaimana gunung. Jadi anak-anak itu bisa menjelaskan macam-macam pergerakan lempeng tektonik seperti konversi transform, kemudian bisa menganalisis mengapa dan bumi bentuknya nanti dengan media ini ataupun nanti digital yang dimaksudkan. Lalu anak-anak juga bisa menentukan terkait proses pembentukan tentang alam dan bisa menciptakan salah satu mekanisme proses pembentukan alam yaitu erosi melalui eksperimen bagaimana dibentukan tanah. Sebelumnya itu kampanye. Bentuk bumi yang kita tempati itu seperti apa? Bulan.
Tapi di dalam bumi yang bulat itu, apakah terlihat ada gunung, sungai, lembah? Terlihat nggak? Terlihat nggak? Kalau dari misalnya sehari-hari ya, terlihat ya, kita ada gunung, sungai. Lalu pernahkah kamu melihat gambaran potongan bumi? Bumi kan bulat. Di dalam bumi itu kalau sudah itu ada garis-garisnya, ada lapisannya. Pernah lihat nggak? Dari gambar. Ya. Selain tanah yang kita injak, bumi itu kan ada laut, tanah, ya. Negara kita itu terdiri dari daratan sama lautan. Lalu apa solusi lapisan bumi nanti kita pelajari selanjutnya. Terus kenapa penting bagi kita untuk memahami bagaimana bintang alam terbentuk untuk mengenali lapisan bumi. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Itu gambarnya ada apa saja? Bukit, air terjun, mengapa permukaan bumi itu berubah-ubah bentuknya? Jadi ada gunung, ada tanah, ada sungai, itu kan berubah-ubah bentuknya. Mengapa? Kira-kira mengapa? Karena bumi itu tadi kan bentuknya apa? Bulat. Kalau bumi permukaan bumi bentuknya berubah, bumi itu kan dia bulat. Kalau dia berubah berarti dia mengalami suatu pergerakan. Bergerak, bumi itu berrotasi dan berevolusi ya. Berrotasi itu berputar pada tempatnya. Kalau revolusi berarti mengelilingi mata sistem tata surya kita bukan mata dan terus bagaimana proses pembentukan bintang alam seperti pergerakan dan bumi, erosi, itu bisa menyebabkan. Jadi dari letusan geografi dan itu bisa membentuk bintang alam, dari erosi bisa membentuk bintang alam seperti sungai, jurang, dan kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari salah satu mekanisme proses pembentukan bintang alam itu ada lempeng, pergerakan lempeng bumi. Nah, sebelum itu kita harus tahu lapisan bumi itu ada apa saja. Jadi ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini bumi. Bumi tadi ya, ini bentuknya apa? Bulat. Dari arah ini kelihatan. Ini kalau bentukan kita kelihatan nggak? Yang hijau itu dia berupa apa? Hutan. Apa? Ada hutan. Terus yang biru itu laut. Selain laut ada apa tadi? Sungai. Ya, tadi yang hijau ini ada sungai, laut, terus ada bukit, air terjun. Nah, itu yang warnanya biru ya. Dan bumi ini anak-anak kalau dibelah, dipotong, itu dalamnya bentuknya seperti ini. Ada yang warna merah, kuning, putih. Ya, jadi bumi tadi kan bentuknya bulat. Dia kalau dipotong, dia itu punya yang namanya lapisan. Nah, yang warnanya ini, yang lapisan ini itu namanya kerak bumi. Ya, kerak bumi. Lalu yang warnanya agak oranye atau merah itu mantel bumi. Terus yang kuning itu dia inti bumi itu ada dua, yang warna kuning sama putih. Coba di
LKS-nya bisa dibuka itu di halaman 45 itu ada. Nah, yang karena yang kuning ini dia di luar namanya inti luar. Kalau yang putih di dalam namanya inti dalam. Berarti yang kerak bumi itu tuh cuma daunnya kayak begini bentuknya. Ini namanya apa tadi? Kerak bumi. Terus di dalam kerak bumi lapisan yang selanjutnya yang warnanya merah itu terus ini apa? Inti luar. Kalau yang warnanya putih inti dalam. Nah, masing-masing bagian bumi itu kan di lapisan bumi itu dia itu memiliki titik-titik yang berbeda. Kalau kerak bumi itu dia lapisan paling luar namanya kerak bumi. Dia tersusun dari batu-batuan keras. Dan dia itu pelakuannya nanti akan menjadi tanah. Kalau mantel bumi ini ya warna merah, ini warna merah. Dia itu ciri-cirinya dia batuannya itu keras tapi sebagian batuannya itu meleleh karena suhunya kan panas, warnanya kan merah. Nah itu yang warna merah itu yang batu meleleh itu dinamakan magma. Terus kalau yang setelah mantel di dalam mantel bumi ada apa tadi? Ini luar bumi. Inti luar bumi itu tersusun dari logam besi dan nikel dan dia itu tebalnya 2000 km. Kalau inti dalam dia yang paling panas. Jadi dia tuh yang inti dalam itu yang paling panas dan bentuknya sama kayak panas besi. Terdiri dari logam besi dan nikel. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang struktur lapisan bumi? Karena sebelum kita mengetahui tentang proses pembentukan benang alam, tadi ada tiga mekanisme yang kita bahas. Apa? Pergerakan lempeng bumi, erosi, dan vulkanisme. Apa anak-anak tadi? Pergerakan lempeng bumi, erosi, dan sekarang kita lanjut coba perhatikan video berikut ini. Ini adalah video macam pergerakan lempeng tektonik atau di buku LKS itu halaman 46 itu ada. Nah, ini adalah macam pergerakan lempeng tektonik. Dan dari adanya pergerakan lempeng tektonik itu nanti bisa terbentuk bentang alam seperti gunung dan laut. Yang pertama pergerakan divergen.
Ingat-ingat kalau di Indonesia itu berarti saling menjauh. Lempeng bumi tadi kan tanah kan, ya kan? Saling menjauh. Dia nah dari divergen itu tadi bisa membentuk bentang alam yang bisa menyebabkan gempa bumi. Ya. Yang kedua itu ada gerakan konvergen. Kalau konvergen berarti kebalikannya di divergen. Kalau divergen menjauh, kalau konvergen jadi kalau divergen menjauh dia membentuk palu. Bentang alam namanya palu. Kalau konvergen berarti kebalikannya mendekat. Kalau mendekat berarti akan terbentuk gunung. Ingat-ingat kalau mendekat ya kalau jauh. Nah yang terakhir itu transform. Kalau transform itu dia saling gesekan arahnya berlawanan. Ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dia akan membentuk pertunjukan. Nah, ini ya gambarnya anak-anak. Kalau saling menjauh tadi namanya apa? Divergen. Kalau konvergen tabrakan atau mendekat. Kalau transform berarti bergeser. Nah, selanjutnya adalah erosi. Erosi itu pemikisan tanah. Pemikisan tanah ini coba di halaman depan itu ada. Dia itu bisa membentuk sungai, kawah, atau lereng. Jadi kalau erosi dia itu pemikisan tanah. Kalau vulkanisme itu berarti yang berhubungan sama letusan gunung berapi. Berarti kalau letusan gunung berapi itu dia bisa membentuk apa aja? Gunungnya meletus ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah kalau tidak, ibu bagikan gambar masker. Oke, anak-anak berkelompok, bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD. Lalu nanti perwakilan bisa maju ke depan. Setelah itu kita eksperimen untuk membuktikan bagaimana erosi itu bisa membentuk salah satu contoh bentang alam yang anak-anak kali lagi. Bentang alam apa aja? Banyak kalau proses pembentukannya tadi mekanismenya ada Nah, terus bagian atau lapisan dari bumi tadi ada 4 apa ada? Dari luar
Beri waktu sampai detik cukup sampai dermaga diangkat ya, sampai dermaga diangkat 嗯。
Yang pertama siapa? Jaket kilo.
nggak cara masaknya? Gimana caranya mengurangi dampaknya? Sudah selesai. Sudah ya. Sudah selesai semuanya ya. Sekarang ibu ya coba perhatikan ke depan. Ibu tunjuk untuk yang maju di lembar pertama sama lembar kedua. Lembar pertama tentang pelapisan dulu ya dari kelompok 7. Yuk. Ayo semuanya perhatikan ya kelompok 1, kelompok 7. Kelompok 7 itu apa? Sebenarnya yang pertama itu apa ini? Yang pertama apa? Ini salah. Lalu yang kedua, ayo semuanya perhatikan lembarnya nomor 2. Bagiannya apa? Nomor 2 bagiannya ini luar. Semuanya sama, jawabannya ini luar. Atau ini sama. Yang keempat berarti kamu ciri-cirinya. Ini dalam itu ciri-cirinya apa? Kalau ini luar jadi kalau yang dalam itu tinggalnya padat, kalau yang luar antar ini ciri-cirinya dan terakhir berikan terbuka untuk kelompok 7 dikasih apa? Dikasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Kasih terbuka satu kali lagi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Untuk yang kelompok 1, yang nomor 2, kelompok 1, semuanya perhatikan ya. Di lembar 2 itu gambar apa? Di lembar 2 itu gambar apa? Belum mabuk ya. Itu disuruh apa itu? Coba dibaca. Beresiko yang mungkin terjadi di daerah pegunungan atau berkaki. Ayo mas, perhatikan. Tiga resiko yang terjadi di daerah pegunungan atau berkaki apa saja? Gempa bumi, terus tanah longsor, gunung meletus, ada lagi ya, abu vulkanik. Jadi kalau letusan gunung itu kan ada apinya. Terus letusan gunung juga menghasilkan lahar panas dan lahar. Terus selanjutnya tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Halo, yuk fokus ke depan yuk. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi bencana apa saja?
Ya, kita membangun rumah di dekat itu ya. Menggunakan pelindung diri ketika bencana. Terus ada lagi menyiapkan apa? Tas siaga bencana ya. Jadi kalau rumahnya di dekat gunung, sewaktu-waktu gunungnya mau meletus itu sudah waspada, sudah siap ada tas buat kalau kita keluar dari rumah menyelamatkan. Oke, berikan apa ya? Tahu juga tahu? Tahu. Doa di Ciapi Ucap asik ucap asik. Nanti gambarnya bisa dibuat ya. Sekarang kita kembali ke awal. Tadi mekanisme proses pembentukan bintang alam ada apa saja? Satu, ada efeksi. Dua, erosi. Tiga, vulkanisme atau letusan. Sekarang kita akan melakukan eksperimen sederhana. Itu aja tanah. Semuanya kelihatan. Di sini itu ada media tanah, tanaman dan air. Apa bedanya yang kanan sama yang kirinya itu? Apa? Tapi dilihat itu bedanya itu bedanya apa? Yang satu ada daunnya, yang satu ada apa enggak? Tidak. Terus sama-sama ada tanahnya. Nah, sekarang ibu mau menuangkan air ke yang tidak ada tanahnya sama ada tanamannya sama yang ada tanamannya. Apa yang kalian lihat? Jadi ini yang dinamakan erosi atau pengipisan tanah. Pengipisan tanah terjadi karena adanya air ini. Kita misalkan sudah air hujan. Nah, yang satu itu cuma tanah kosong. Yang satu ada tanaman. Nah, dia akan menghasilkan air kotor, air ini yang kita sebut bintang alam, yaitu bisa jadi sungai, bisa jadi jurang, dan danau. Dan bedanya yang ada tanamannya itu airnya tidak sekeruh yang ada tanamannya. Kira-kira apa ya? Ada akarnya, ada menyerap tanaman dapat menyerap air. Nah, jadi bisa disimpulkan erosi itu tidak akan terjadi pengipisan tanah kalau ada tanaman. Jadi agar terhindar dari bencana seperti longsor, tsunami, dan kita bisa menanam pohon atau tanaman di lahan terbuka. Kita lagi ini kan terbuka, dia nggak ada tanamannya. Ini kayak terbuka, jadi dia ada tanahnya yang masuk ke sini. Itu tanahnya mengalami pengipisan atau seperti apa? Erosi. Apa? Sampai sini ada yang menanyakan apa? Kalau tidak, sekarang kita coba simpulkan. Hari ini kita belajar apa? Latihan soalnya. Hari ini kita belajar mengenai proses
karena itu tandanya apa? Ada yang mau ditanyakan soal pertanyaannya sudah jelas semuanya? Atau ibu coba ya bacakan. Nomor 1, perhatikan gambar lapisan bumi di samping itu gambar 2 dan ditunjuk panah gambar 2 itu namanya apa? Tadi ya lapisan bumi kan ada 4. Itu gambar 2 itu namanya apa? Terus nomor 2, divergen itu tadi apa? Yang menjauh. Ya itu ini ya apa gerakan lempeng ini macam pergerakan lempeng bumi. Nah divergen itu pergerakan dua lempeng yang saling menjauh, mendekat atau berdesakan. Terus nomor 3 itu ada gambar salah satu macam pergerakan lempeng tektonik. Tadi kan macamnya ada berapa? Ada apa saja? Divergen, konvergen, dan transform. Nah itu nomor 3 itu gambar yang mana? Terus nomor 4, erosi merupakan salah satu proses pembentukan bintang alam di bumi. Erosi adalah peristiwa titik-titik tanah atau batuan oleh air, es ataupun angin. Nanti erosi peristiwa apa? Yang nomor 5 terakhir, kepulauan Hawaii yang terbentuk dari letusan gunung berapi bawah laut dapat terjadi akibat peristiwa tadi ya, letusan gunung berapi. Letusan gunung itu peristiwa apa? Tadi kan ini ada 3 loh, pergerakan bumi, erosi ya. Yo, cukup berkas sendiri sendiri. Dua menit lagi ya. Yang nomor 4 itu ketiga biar bulat.
Yang sudah selesai, ayo coba. Kita tunggu temannya yang belum ya. Nanti kalau sudah, kita koreksi bersama-sama. Supaya kita tahu ya. Kita tahu benar. Siapa yang belum selesai? Yang sudah dibawa dulu, nanti ditukar sama teman sampingnya. Yuk, 1 menit lagi. Udah ya, yuk sekarang ditukar sama teman sampingnya.
Udah ya. Kamu menikmati nanti kamu berarti bagi boleh makannya. Mama salah teman. Ya, coba. Dari siapa? Kalau kerak bumi yang nomor berapa? Mantar bumi memiliki beberapa unsur seperti besi, magnesium, dan nomor 2 dibagian adalah pergerakan dua elemen yang bergerak saling menjauh. Kalau yang saling mendekat namanya konvergen. Terus nomor 3 itu berberapa? Pergerakan lampen sekali yaitu transform. Transform itu apa? Saling bergesekan. Yang selanjutnya, erosi merupakan salah satu proses pembentukan alam di bumi. Erosi adalah peristiwa penggigisan tanah. Yang nomor 5, kepulauan yang terbentuk dari letusan berapi. Letusan berapi berarti namanya gunung. Oke, sudah bisa dikumpulkan. Yang sudah bisa duduk, yang belum Sudah ya, sudah semuanya duduk yang rapi. Ya di sini ya duduk. Oke, sebelum mulai pembelajarannya itu mau refleksi dulu pembelajaran dari ini. Apakah menyenangkan? Terus berikutnya apa? Eksperimen. Lalu kita juga bisa tahu ya, ternyata di dalam bumi itu banyak ya lapisannya ya. Padahal kan kalau dilihat itu cuma bulat aja ya. Ternyata ada warna merah, warna kuning, warna putih. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Proses pembentukan. Ada berapa mekanisme? 3. Apa saja? Tadi ya, kalau tadi mekanisme proses pembentukan undang alam ada apa saja?